Warahmatullahi Wabarakatuh. Bola panas yang dilempar oleh Menko Polhukam Mahfud MD terus bergulir. Mahfud MD dalam beberapa kesempatan terakhir ini kan menyebut korupsi di era reformasi atau korupsi juga di era Jokowi itu lebih luas, lebih gila, dan lebih parah dibandingkan dengan korupsi pada era Orde Baru. Dan pernyataan Mahfud MD ini disepakati oleh relawan Presiden Jokowi atau Joman atau Jokowi Mania. Emmanuel Ebenezer, koordinator Joman, mengakui bahwa banyak sekali orang yang berkhianat di seputar Pak Jokowi. Dan mereka kelihatannya berhitung-hitung bahwa pemerintahan Jokowi ini akan segera berakhir. Jadi dalam masa 3 tahun terakhir ini mereka berlomba-lomba untuk mengumpulkan pundi-pundi harta bendanya dengan melakukan korupsi. Selain aji mumpung karena mereka sebentar lagi akan pensiun, belum tentu akan terpakai lagi oleh pemerintahan berikutnya, ada juga di antara mereka yang bersiap-siap menghadapi Pilpres 2024. Nah, siapa mereka ini? Kalau bersiap-siap Pilpres 2024 ini, ya dipastikan tentu saja para ketua umum partai-partai politik di seputar koalisi pengusung Presiden Jokowi. Kita misalnya sudah mendengar bahwa Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, itu akan maju sebagai calon presiden. Seorang fungsionaris Golkar, Firman Subagio, bahkan menyebut bahwa pencalonan Erlangga Hartarto itu sebagai harga mati. Jadi artinya sudah dibuktikan firm bahwa mereka tidak mendukung Jokowi 3 periode dan pada pemilu 2024 nanti mereka sendiri yang akan maju. Ini koalisinya belum jelas. Bagaimana misalnya dengan Nasdem. Nasdem sejak awal ini sudah kelihatan bahwa mereka sudah menggadang-gadang calon-calon lain. Salah satu calon yang kelihatan digadang-gadang oleh Nasdem adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Tapi belakangan nama Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, yang dianggap balelo karena nampak sekali tengah mempersiapkan diri menjadi Capres 2024 itu juga katanya sih punya hubungan yang cukup dekat, sudah bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Ganjar sendiri belakangan surut setelah ditegur oleh pimpinan PDIP, oleh Ketua Bapilu sekaligus Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Pacul. Dan Ganjar juga sudah disindir secara terbuka oleh Puan Maharani bahwa seorang pemimpin itu tidak hanya eksis di media sosial. Kan Ganjar ini memang dikenal sangat eksis di media sosial. Dia sangat aktif mengelola, dia bersama timnya mengelola media sosialnya. Di luar itu juga banyak sekali survei-survei yang mulai menjagokan Ganjar. Ini kelihatannya membuat gerah kubu PDIP. Di luar Partai Nasdem dan Golkar yang juga kelihatan sudah berancang-ancang untuk maju Pilpres 2024 itu adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Prabowo strateginya lain lagi. Prabowo kelihatannya lebih banyak merapat ke Megawati. Memang Prabowo disebut-sebut akan dipasangkan dengan Puan Maharani. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani secara terbuka sudah menyatakan bahwa mereka siap berkoalisi dengan PDIP pada Pilpres 2024. Tentu saja yang dimaksud adalah pasangan Prabowo dengan Puan. Dan kalau lihat naga-naganya, target dari Prabowo ini sangat jelas. Dia dalam 2 pekan ini setidaknya membuat 2 momentum politik yang sangat penting dan clear sekali pesannya bahwa dia ingin mengambil hati dari Megawati. Pertama, dia baru saja meresmikan patung Bung Karno naik kuda di halaman kantor Kementerian Pertahanan, dan nanti pada hari Jumat Universitas Pertahanan yang berada di bawah Kementerian Pertahanan itu memberikan gelar Profesor Kehormatan kepada Megawati. Jelas ini bukan kegiatan seremonial akademis biasa, ini adalah kegiatan akademis politis. Nah, apakah mereka-mereka ini yang dianggap sebagai pengkhianat oleh Jokowi Mania atau orang-orang yang dalam konteks seperti dikatakan oleh Menko Polhukam Mahfud MD melakukan aksi korupsi yang sangat parah dibandingkan dengan Orde Baru tadi? Kalau berkaitan dengan korupsi, menurut koordinator Jokowi Mania, Joman Emmanuel Ebenezer, itu bukan hanya di tingkat pusat, bukan di kalangan kabinet, tapi sampai ke level bawah, para kepala daerah gitu. Dia misalnya menyebut bahwa mungkin orang kepala daerah yang tidak mau melakukan korupsi alias tutup mata untuk melakukan korupsi itu diperkirakan dia sekitar 15-20% saja. Sementara 30% lainnya itu menutup mata terhadap korupsi yang dilakukan oleh anak buahnya. Nah, sisanya paling banyak
50% di antara mereka itu malah mengkoordinir korupsi. Ini memang situasinya sangat parah. Kembali kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD, ini memang sangat menarik. Mengapa Mahfud MD sangat intens menyuarakan soal korupsi ini? Ada beberapa kemungkinan. Ini satu, Mahfud MD memang sangat gerah dengan korupsi yang terjadi saat ini. Bagaimanapun juga dia adalah seorang akademisi, masih adalah pasti sisa-sisa akal sehat, walaupun kemudian dia masuk di lingkungan kekuasaan yang sangat koruptif tadi. Yang kedua, ini kelihatannya semacam upaya dari Mahfud MD untuk membangun kesadaran publik bahwa situasinya memang sangat parah, dia sangat khawatir, dan dia minta dukungan dari masyarakat secara tidak langsung dia menyampaikan hal itu. Karena itu kemudian dia memilih menyampaikan hal itu di beberapa kampus. Pada waktu dia menyatakan bahwa korupsi di era reformasi itu lebih parah dari era Orde Baru, dia menyampaikan di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada waktu pelantikan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Ma'mun Murad Al-Barbasi. Kemudian dia menyinggung lagi soal korupsi yang lebih gila di era reformasi ketika dia bicara di kampus Universitas Gadjah Mada. Hanya ketika di kampus Gadjah Mada, dia menambahkan bahwa ini merupakan limbah dari pemerintahan sebelumnya. Kalau pemerintahan sebelumnya, kemungkinan ketiga mengapa Mahfud mengungkap soal ini, dia semacam mempersiapkan emergency exit. Nah, ini yang sangat serius. Bisa jadi Mahfud MD melihat dengan korupsi yang luar biasa saat ini, ada tanda-tanda sangat berat pemerintahan ini akan berakhir secara husnul khotimah. Bukan hanya korupsi kan indikatornya, karena juga krisis ekonomi, terus kemudian krisis kesehatan yakni COVID-19 yang sampai sekarang masih terus berlangsung. Jadi dengan menyampaikan pesan itu bahwa ada korupsi yang lebih parah di era reformasi, Mahfud MD ingin menyampaikan kepada publik bahwa saya berbeda dengan para pemimpin yang lainnya. Saya bukan bagian dari para koruptor itu. Saya tahu soal KPK tadi yang ditanyakan. Itu hal yang sama. Kalau Bapak tanya ke saya sejak dulu pro KPK, Pak. Sejak dulu. Saya ketua MK berapa kali? 12 kali itu mau dirobohkan lewat undang-undang. Saya menangkan KPK terus. Tetapi keputusan tentang KPK itu tidak terletak di pemerintah saja, itu ada di DPR, ada di partai, ada di civil society yang pecah juga. Civil society-nya akan pecah, Pak. Gitu. Kata Bapak itu 12 orang tuh orang baik-baik ya, kata Bapak dan kata saya, tapi kata yang lain tidak. Lalu ukurannya siapa yang mau dianggap benar? Wah, saya dengan Novel Baswedan, Pak, baik. Waktu saya ketua MK, saya datang ke dia ketika katanya ada kasus korupsi. Saya datang periksa. Apa? Saya diperiksa hanya lebih dari 15 menit, Pak, berdiri. Novel Baswedan, Pak, kalau pemimpin negara seperti Bapak semua beres negara ini. Dia bilang begitu. Saya bilang, kalau saya jadi presiden, Anda jaksa agung. Dia bilang begitu. Kalau kita simak dari pernyataan atau pidato, kalau kita simak dari jawaban Mahfud MD terhadap pertanyaan di Universitas Gadjah Mada, sebenarnya Mahfud MD juga menyiratkan itu, bahwa sekarang ini sistem politik kita ini membuat pemerintahan menjadi sangat korup. Mahfud MD juga menegaskan dirinya bahwa dia sama dengan para akademisi itu, dia anti korupsi dan mendukung KPK. Dari sini kita semakin tegas bahwa Mahfud MD memang membuat semacam garis pembeda. Walaupun dia berada di pemerintahan, dia berbeda dengan para politisi maupun pejabat pemerintahan lainnya. Kalau mereka mendukung pelemahan korupsi, dia sebenarnya tidak mendukung pelemahan korupsi. Saya sama dengan Bapak, dengan masyarakat, ya, mendukung KPK itu harus kuat gitu. Oleh sebab itu, tinggal bagaimana kita menguatkan itu, gitu ya. Bagaimana menguatkan itu? Saya dekat, saya kenal baik dengan Novel Baswedan. Beberapa kali ke rumah, beberapa kali ke kantor saya. Saya juga nengok waktu dia disiram air keras itu, saya nengok ke rumah sakit. Gitu. Ketika orang banyak tidak nengok karena takut, karena segan, karena apa, saya nengok.
enggak apa-apa. Gitu. Tetapi politik itu jaringan-jaringannya ya seperti itu, Pak. Kalau kita mau demokrasi, ya seperti itu. Demokrasi yang sekarang itu elitnya oligarkis, bawahnya liar. Elitnya oligarkis, rakyatnya liar. Nggak ada yang Madinatul Fadilah tadi Pak Suyanto itu. Al-Farabi itu, negara yang sempurna itu. Al-Madinah Al-Fadilah itu namanya. Jadi siapa sebenarnya para pengkhianat di sekeliling Jokowi tadi? Kalau menggunakan ancar-ancar yang disampaikan oleh koordinator Joman tadi, Jokowi Mania tadi, ya orang di seputar Jokowi ini tentu saja para menteri, para pejabat yang melakukan korupsi. Jadi ini semacam pembusukan terhadap Jokowi. Soal banyaknya pengkhianat sekitar Jokowi itu kan sebenarnya juga sudah disampaikan pada tahun lalu misalnya oleh politisi Gerindra yang mengaku dia mengklaim cukup dekat dengan Jokowi, yakni Arief Poyuwono. Tetapi pada waktu itu PDIP menanggapinya itu sebagai sebuah hanya sebuah spekulasi, ada semacam gimmick membuat kehebohan saja. Soal khianat mengkhianati ini kan kalau di dalam kekuasaan itu sangat biasa, apalagi menjelang akhir kekuasaan dari seorang presiden. Jokowi pada periode ini kalau normal dia akan berakhir menjadi presiden karena undang-undang membatasi dia hanya sampai 2 periode. Kecuali kalau para pendukung Jokowi kemudian berhasil mengunggulkan upaya mereka untuk menjadikan Jokowi sebagai presiden 3 periode. Tapi tetap saja nanti akan ada akhir dari jabatannya. Jadi kemungkinan besar juga pengkhianatan akan terulang. Kita masih ingat pada waktu SBY akan mengakhiri jabatan periode keduanya. Pada waktu itu ada istilah kapal karam. Dan SBY juga ditinggalkan oleh para pendukungnya. Jadi Pak Jokowi dan juga para pendukung Pak Jokowi nggak usah terlalu baper. Kalau kemudian ada memang pengkhianat di sekitar Pak Jokowi, ya itulah sifat dari kekuasaan itu sendiri. Jadi bersiap-siaplah, memang tidak ada dalam politik sekutu yang abadi ataupun musuh yang abadi. Yang ada adalah kepentingan yang abadi. Jadi kalau mereka, ini para menteri yang ada di sekitar Pak Jokowi, para pejabat yang sekarang menikmati kekuasaan di pemerintahan Pak Jokowi, ketika mereka menyadari bahwa kepentingan mereka sudah selesai dengan Pak Jokowi, maka mereka akan meninggalkan Pak Jokowi. Normal-normal saja. Saya Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.